warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fifa dengan NIM 210423717. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 pada mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuslina, SIP MA. Adapun materi pertemuan 9 yaitu tentang memahami nilai sikap individu dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama itu jenis-jenis nilai. Jenis nilai yang pertama itu nilai sosial, adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Yang kedua ada nilai kebenaran, adalah nilai yang bersumber pada unsur akal manusia, rasio, budi, dan cipta. Nilai ini merupakan nilai yang mutlak di bawah sejak lahir. Selanjutnya yaitu nilai moral, adalah suatu sistem penilaian yang bersumber pada kehendak atau kemauan, karsa atau etik. 4. Nilai agama. Nilai ini bersumber pada hidayah dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui nilai agama yang seringkali dikenal dengan nilai religius. Manusia mendapat petunjuk dari Tuhan tentang cara menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Yang pertama, adopsi, yaitu kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Yang kedua, diferensiasi dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis sekarang dipandang tersendiri lepas dari sejenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Yang ketiga ada integrasi, pembentukan sikap. Di sini terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenal hal tersebut. Yang keempat, trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap. Pembentukan dan perubahan sikap ini pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya sikap dapat mengalami perubahan. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama, pada faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Faktor internal ini itu ada faktor-faktor genetik dan fisiologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologi. Yang kedua, pengalaman pribadi. Pengalaman personal yang langsung dialami memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada pengalaman yang tidak langsung. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Menurut Oskam, dua aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam membentuk sikap. Yang pertama adalah peristiwa yang memberikan kesan kuat pada individu. Yang kedua itu munculnya objek secara berulang-ulang, misalnya iklan kaset musik. Semakin sering sebuah musik diputar di berbagai media, akan semakin besar kemungkinan orang akan membeli untuk membelinya. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Contohnya, sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. Yang keempat ada faktor emosional, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dan dapat bersifat sementara ataupun menetap. Contohnya prasangka, sikap tidak toleran, tidak fair. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Yang pertama ada pengaruh orang tua, yang kedua kelompok sebaya atau kelompok masyarakat, yang ketiga pada media massa dalam penyampaian pesan. Media massa membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan sugestif yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal hingga membentuk sikap tertentu.
Yang keempat ada institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Institusi berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar yang menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. Selanjutnya yaitu tentang hubungan nilai sikap dan perilaku individu. Sikap merupakan cara individu untuk membawa dirinya pada suatu tempat di mana seorang individu tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan cara berpikir, serta merasakan keinginan untuk bertindak. Hubungan sikap dan juga perilaku memang sangat mempengaruhi setiap individu serta bagaimana individu tersebut merespon sesuatu yang ditangkapnya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu pembentukan perilaku. Perilaku yang dimaksud di sini adalah sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian dengan kondisi dan kebiasaan seorang individu. Karena dengan melakukannya, seorang individu dapat membiasakan dirinya untuk memiliki perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga nantinya akan terbentuk sebuah perilaku yang memiliki kesesuaian. Yang kedua yaitu konsistensi sikap dan perilaku. Ada beberapa kondisi agar sikap dan perilaku menjadi konsisten, di antaranya yang pertama pengalaman, relevansi sikap dan pada perilaku, spesifikasi sikap dan perilaku, dan tekanan normatif. Yang ketiga ada keyakinan sikap. Keyakinan sikap dan perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan hidup seorang individu, di mana seorang individu tersebut yakin terhadap pilihan yang dia lakukan, bukan hanya mengenai keikutsertaannya pada orang lain saja, tetapi dia mampu mengambil sebuah keputusan dengan keyakinan sendiri. Yang keempat ada sikap positif dan sikap negatif. Yang kelima sikap melalui pengaruh orang lain. Yang keenam ada sikap dan perilaku yang beralasan. Yang dimaksud di sini adalah saat seorang individu akan melakukan sebuah tingkah laku yang bisa berdampak positif pada dirinya sendiri, sehingga sikap dan perilaku yang dia lakukan pasti memiliki alasan tertentu. Yang ketujuh ada sikap dan perilaku secara spontan. Yang dimaksud di sini adalah saat kita sedang dalam keadaan yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu secara spontan, sehingga sikap yang kita lakukan tersebut mengarah kepada perilaku. Beberapa kejadian tersebut juga bisa dihubungkan dengan psikologi sosial, sehingga akan terbentuk sebuah persepsi mengenai suatu tingkah laku yang kita lakukan. Yang kedelapan ada perilaku yang dapat mempengaruhi sikap, begitupun sebaliknya. Dari pernyataan di atas, kita bisa menyadari terkadang ada sesuatu hal yang memang berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga membuat kita merasa tidak nyaman dalam situasi tersebut. Dari situ kita akan membuat keseimbangan antara sikap dan perilaku, sehingga apabila kita berada pada sebuah sikap yang menurut kita pada situasi yang sama, maka dengan sendirinya sikap kita akan berubah dan disesuaikan dengan situasi tersebut. Yang 9 ada hubungan sikap dan perilaku terhadap objek. Yang ke-10 ada hubungan sikap dan perilaku berdasarkan pengalaman. Dalam beberapa situasi maupun keadaan, sikap dapat berubah-ubah dan terbentuk dalam beberapa jenis. Di antaranya ada diferensiasi, integrasi, trauma, dan adopsi. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai mencerminkan keyakinan-keyakinan dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau solusi lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebaikan. Nilai mengandung unsur pertimbangan yang mengemban gagasan-gagasan seorang individu mengenai apa yang benar, baik, dan diinginkan. Nilai mempunyai baik atribut isi maupun intensitas. Atribut isi mengatakan bahwa bentuk perilaku atau bentuk akhir-akhir keberadaannya adalah penting. Atribut intensitas menjelaskan seberapa penting hal itu. Ketika kita memperingatkan nilai-nilai individu berdasarkan intensitasnya, kita peroleh sistem nilai orang tersebut. Secara umum dapat dikatakan nilai itu relatif stabil dan kokoh. Nilai penting untuk mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi, serta karena nilai mempengaruhi persepsi kita. Individu-individu memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya. Sistem nilai adalah hierarki yang didasarkan pada pemeringkatan nilai-nilai pribadi berdasarkan intensitas nilai tersebut. Selanjutnya yaitu sikap.
Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa tersebut. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Terdapat 3 komponen sikap. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif sikap merupakan segmen pendapat atau keyakinan dari sikap. Yang kedua, ada komponen afektif sikap, segmen emosional atau perasaan dari sikap. Yang ketiga, ada komponen perilaku sikap, merupakan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Dalam organisasi, sikap bersifat penting karena mereka mempengaruhi perilaku. Tipe-tipe sikap yang pertama ada kepuasan kerja. Istilah kepuasan kerja merujuk pada sifat umum individu terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada keterlibatan kerja. Istilah keterlibatan kerja merupakan tingkat di mana seseorang mengaitkan dirinya ke pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalam dan menganggap kinerjanya penting bagi nilai dirinya. Yang ketiga ada komitmen pada organisasi, merupakan tingkat di mana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya dan berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Baiklah, sekian pemaparan materi pertemuan 9 dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.